Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami adalah peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia, wilayah Sulawesi Utara, Angkatan 1, Kelompok 4. Ini adalah podcast kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri, dimulai dari saya sendiri. Saya Dian Febri Anggraini, formasi saya analis perkara peradilan, asalnya dari Manado dan penempatan saat ini di Pengadilan Agama Tondano. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Ririn Pratiwi Muhammad, formasi sama analis perkara peradilan, sekarang penempatan di Satker PA Amurang, asal Manado. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Andre Seva Panjalusa Hensyah. Saya dari Satuan Kerja Pengadilan Agama Amurang dengan formasi analis perkara peradilan. Asal dari Yogyakarta. Oke. Baik teman-teman, nama saya Muhammad Iqlil Lahilote. Saya formasinya sama, analis perkara peradilan. Saya asal Manado dan kali ini penempatannya di Pengadilan Agama Tahunan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Mika Tombi. Asal saya dari Mamuju Sulawesi Barat dan pada saat ini formasi saya adalah formasi analis perkara peradilan dan penempatan di Pengadilan Negeri Tahunan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih semuanya atas perkenalannya. Oke, jadi pada podcast kali ini kita akan berbincang-bincang tentang wawasan kebangsaan dan bela negara yang sudah kita peroleh dari materi pembelajaran kemarin di agenda 1 yang dibawakan oleh Widya Iswara Ibu Lilis. Nah, berbicara tentang wawasan kebangsaan nih, salah satunya kan ada sejarah pergerakan bangsa Indonesia. Kita ke Kak Ririn dulu nih. Kak Ririn sehat, Kak? Sehat, alhamdulillah. Kak Ririn suka sejarah nggak? Sejarah suka, karena kebetulan dulu jurusan IPS. Oh gitu. Nah, Kak, kan di dalam materi wawasan kebangsaan ini ada titik-titik penting sejarah pergerakan bangsa Indonesia. Bisa nggak diceritain sedikit sama-sama kita mendengarkan semua di sini? Oke, seperti dari materi sebelumnya yang sudah kita pelajari, ternyata di sejarah Indonesia itu memiliki beberapa titik. Kalau sesuai dari materi sih dia ada 6 titik penting sejarah Indonesia. Yang pertama itu dimulai dari tanggal 20 Mei tahun 1908, itu pemuda-pemuda itu berkumpul di Stovia dalam rangka membuat suatu organisasi yang sekarang kita kenal dengan Organisasi Budi Utomo. Terus titik kedua itu dari Organisasi Perhimpunan Indonesia. Di Organisasi Perhimpunan Indonesia itu kata Indonesia ternyata pertama kali digunakan. Nah, organisasi ini tuh diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan RN Noto Suroto. Itu dimulai pada 25 Oktober di tahun yang sama, di 1908 di Leiden, Belanda. Terus di titik ketiga itu sekitar tanggal 30 April tahun 1926 di Jakarta, itu Kongres Pemuda I namanya. Dan Kongres Pemuda II-nya itu dilaksanakan tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di tahun yang sama. Pada titik kelima itu pada 1 Maret 1945 itu suasananya lagi kritis-kritisnya. Jadi Letnan Jenderal Kumachiki Harada tuh yang pimpinannya pendudukan Jepang di Jawa itu mengumumkan untuk membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal BPUPKI. Selanjutnya yang paling akhir tuh PPKI yang dibentuk tidak lama setelah itu pada tanggal 7 Agustus 1945. Itu sih titik-titik besar pada sejarah kemerdekaan Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Kak Ririn. Yang jadi bagian favorit Kak Ririn apa nih? Salah satunya. Kalau saya pribadi sih Budi Utomo mungkin. Yang titik yang paling pembentukan. Iya. Oke, terima kasih Kak Ririn. Selanjutnya kita move ke Kak Andre nih. Kak Andre kan di dalam materi wawasan kebangsaan dan bela negara itu ada 4 konsensus dasar negara Republik Indonesia.
Kak Andre memaknai Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, sama NKRI itu sebagai apa sih, Kak? Bisa dikasih sedikit penjelasan sama pemaknaan Kak Andre? Baik, terima kasih Kak Dian atas suatu pertanyaannya ya kepada saya. 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, atau yang juga sering disebut 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, bagi saya itu merupakan suatu nilai luhur yang harus dipahami seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan kita. Yang sudah seperti disebutkan oleh Kak Dian tadi, saya sering menyebutnya biar lebih mudah sebagai singkatannya itu PBNU. Di sana ada Pancasila sebagai norma dasar negara, ataupun dalam teorinya ada Hans Nawiansky yang mengatakan sebagai stat fundamental norm atau fundamental dasar suatu negara yang menjadi ideologi dari negara itu sendiri. Yang mana Pancasila itu dimaknai sebagai suatu hal nilai tertinggi yang menjadi rujukan atas norma-norma yang ada di bawahnya. Nah, ini berkaitan dengan konsensus yang kedua seperti Undang-Undang Dasar yang sebagai konstitusi bangsa negara kita. Itu sebenarnya secara perwujudan itu merupakan perwujudan dari uraian rinci dan rangkaian dari makna yang terdapat dalam Pancasila itu sendiri. Dan selanjutnya ada Bhinneka Tunggal Ika ya, sebagai semboyan bangsa kita yang secara harfiah itu memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu juga. Itu merupakan suatu semboyan guna untuk merekatkan bagaimana hubungan antar suku, ras, adat, dan agama yang ada di Indonesia, yang secara singkatnya itu merupakan semboyan untuk mempererat begitu. Dan yang terakhir ada NKRI yang secara singkatnya merupakan hasil dari perjuangan selama Indonesia untuk mencapai titik kemerdekaan hingga puncaknya di proklamasi kemerdekaan itu sendiri. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Jadi singkatannya tadi PBNU, bukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ya, tapi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, sama Undang-Undang Dasar. Oke, baik. Terima kasih Kak Andre, penjelasannya sangat rinci dan maknanya juga sampai ke hati kita masing-masing lah. Terima kasih Kak Andre. Selanjutnya kita ke Kamika nih. Kamika, halo. Ya, halo. Kamika sehat, Kak? Puji Tuhan. Jaringannya aman? Ya, sama-sama. Saya mohon maaf ya, tadi sempat keluar jaringan di Tahuna memang nggak stabil. Oke. Tapi jadi kita usahakan mudah-mudahan jaringannya bagus sih. Oke, baik. Jadi kita maklumi ya jaringan pulau. Nih, kami Kak, di wawasan kebangsaan dan bela negara kan ada salah satunya tuh identitas bangsa, identitas negara. Yang kami tahu ada apa aja sih identitas bangsa dan negara? Yang di identitas negara itu yang saya pahami melalui modul yang kita telah pelajari bersama, ada beberapa yaitu bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Dan hal ini sebetulnya sejak dari kita SD kita sudah pelajari bersama-sama. Dan untuk lebih jelasnya di dalam modul kita itu telah secara rinci diatur. Bahkan di Perundang-undangan Republik Indonesia, bahkan di konstitusi kita, di Undang-Undang Dasar 1945 itu, pada pasal 36 kalau saya tidak salah, bahwa hal bendera, bahasa, dan lambang negara ini, serta lagu kebangsaan kita itu sudah diatur. Bahkan lebih spesifiknya, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009, di sana dijelaskan bahwa lambang negara Kesatuan Republik Indonesia adalah berbentuk Garuda Pancasila, yang kepalanya melurus ke kanan, perisai berupa jantung yang digantungkan rantai, dan pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu ditulis di pita pada cengkraman dari Garuda Pancasila tersebut. Dan lanjut di lagu kebangsaan yang merupakan salah satu identitas itu kita, yaitu lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya, yang kita tahu bersama bahwa pencipta lagu dari Indonesia Raya ini adalah pahlawan kita, Wage Rudolf Supratman.
Dan selanjutnya tentang bendera negara Kesatuan Republik Indonesia, kita tahu bersama bahwa bendera kita itu adalah bendera yang dikatakan adalah sang merah putih, yang setiap upacara sering kita saksikan bersama. Dan bahasa kita yang merupakan identitas utama juga bagi bangsa negara kita adalah bangsa Indonesia. Dan bangsa Indonesia ini pertama kali dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945, di mana bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam sejarah pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang kita gunakan pada saat ini. Demikian Kak yang saya bisa sampaikan tentang identitas negara kita mengenai bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Terima kasih. Oke, baik Kak Mika, terima kasih penjelasan yang sangat komprehensif. Jadi identitas negara ini bukan hanya sekedar identitas, tetapi negara menjamin juga landasan hukumnya dalam Undang-Undang Dasar, terus dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu bangsaan. Kita ke Kak Iklil nih, seharusnya Kak Iklil jadi yang pertama tadi, tapi nggak apa-apa jadi penutup. Berbicara tentang wawasan kebangsaan dan bela negara nih Kak Iklil. Pemahaman Kak Iklil tentang wawasan kebangsaan dan bela negara itu apa sih? Apa yang harus dipahami dan apa yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan dan pergaulan dengan manusia yang lain? Oke, baik Kak, terima kasih. Kalau tadi kan berarti saya sekedar menyimpulkan aja yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain, bahwa wawasan kebangsaan ini adalah cara pandang bangsa Indonesia kan dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah termasuk dalam 4 konsensus tadi, Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, lalu ada juga bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan yang telah dijelaskan oleh Kak Mika tadi. Nah, sedangkan kalau bela negara ini, bela negara berhubungan dengan sikap, tekad, perilaku, serta tindakan, baik dia perseorangan ataupun kolektif, untuk memperlihatkan bahwa bela negara ini terbukti mampu menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI dan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar. Nah, wawasan kebangsaan ini agak seperti teorinya, namun prakteknya di bela negara ini, bagaimana kita mempertahankan NKRI, bagaimana kita tentang setia kepada Pancasila, tentang Undang-Undang Dasar, dan lain sebagainya, untuk menghindari berbagai ancaman, baik ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam kita sendiri. Nah, sehingga dengan kalau kita memahami urgensi wawasan kebangsaan dan bela negara, membuat kita sadar sebagai ASN bahwa cara pandang sebagai warga negara yang berwawasan kebangsaan tentang pengetahuan wawasan kebangsaan yang selama ini telah didapatkan melalui pendidikan formal perlu dimantapkan sebagai konsekuensi menjadi abdi negara sesuai peran dan tugas sebagai menjadi garda terdepan dan ikut menjaga seluruh ruang wilayah Indonesia, baik ruang darat, laut maupun udara, dari berbagai ancaman dari luar dan dari dalam begitu. Nah, makanya kita pun kan sebagai ASN tetap akan ada nantinya agenda-agenda seperti agenda bela negara. Itu sih Kak dari saya. Oke, baik. Terima kasih Kak Iqbal, penjelasan yang sangat menarik. Jadi kalau saya dapat simpulkan wawasan kebangsaan itu kalau diibaratkan hukum sebagai hukum material dan bela negara adalah hukum formil untuk bagaimana menjalankan teori yang kita dapat dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Tadi kan Kak Iqbal dari Manado nih. Kak Iqbal bisa nggak kasih gambaran sedikit tentang apa sih yang menarik dari Manado, perayaan-perayaan apa yang bisa menjadi beda dari Manado dengan daerah lainnya? Nah, oke, terima kasih. Kalau di Manado itu ada berbagai macam perayaan. Orang Manado sangat suka dengan perayaan-perayaan, pesta-pesta. Nah, salah satunya ada itu namanya budaya Mapalus. Budaya Mapalus itu kayak tradisi suku Minahasa di mana mengerjakan sesuatu itu harus selalu bersama-sama, bergotong royong gitu. Kayak lokal spirit dan lokal wisdom masyarakat Minahasa lah itu. Ada juga perayaan Tulude. Perayaan Tulude itu kalau bahasa Manado itu kunci tahun. Berarti di penghujung tahun
dilaksanakan di akhir tahun itu ada upacara adat yang bersifat keagamaan, di mana ungkapan puji syukur terhadap Tuhan yang Maha Kuasa karena berkat dan rahmat selama setahun itu. Nah, untuk yang Tionghoa di Manado juga ada perayaan Cap Gomeh. Cap Gomeh itu kayak sekitar upacara yang dimeriahkan oleh masyarakat budaya Tionghoa yang juga cukup ekstrim, tapi enak untuk dilihat. Ada juga pengucapan syukur. Kalau pernah dengar mungkin ada Manado Fiesta. Nah, Manado Fiesta itu merupakan atau pengucapan syukur merupakan tradisi masyarakat Minahasa yang mengucap syukur dengan berkat Tuhan yang telah diberikan gitu. Acara pengucapan syukur ini biasanya dilakukan di hari Minggu pada sekitar bulan Juni atau Agustus gitu. Jadi masyarakat di satu kampung itu menyediakan makanan yang siapa saja bebas makan aja begitu. Jadi itu yang sering-sering ada festival-festival atau kebudayaan-kebudayaan yang sering ada di Manado. Terima kasih Kak Dian. Oke, terima kasih Kak Iqlil. Jadi Manado ini banyak perayaannya, banyak makan-makan kalau istilahnya. Biasanya kalau ada pertanian yang subur atau hasil tani yang sudah terjual dan lain sebagainya, itu pasti ada pengucapan kalau orang Manado bilang. Selanjutnya kita ke Kamika. Kamika nih asalnya kan dari Mamuju, ya. Bisa nggak ceritain sedikit adat istiadat yang ada di sana? Biar kita tahu tuh ada apa aja di sana. Iya, memang asal bangsi saya dari Mamuju, Sulawesi Barat, tapi saya suku aslinya itu dari Tanah Toraja. Dan ada hal yang menarik dari Toraja, yaitu adat istiadat yang membuat para wisata atau turis-turis sering datang ke Tanah Toraja. Misalnya perayaan pemakaman. Di acara pemakaman orang Toraja itu nggak seperti orang-orang daerah yang lainnya, karena di Toraja ketika ada orang mati itu harus dilaksanakan adat istiadat pemakaman yang dimana biasa menghabiskan berapa puluh juta bahkan miliaran rupiah karena harus dikorbankan ada kerbau, babi, dan lain sebagainya. Dan untuk melakukan acara tersebut, memang ada ritual yang harus dilakukan seperti mak badong, di mana dengan ritual tersebut, orang percaya meyakini bahwa melalui ritual tersebut, arwah daripada orang mati tersebut bisa sampai ke alam seberang sana dengan nyaman. Mungkin itu sebagian kecil yang bisa saya sampaikan mengenai adat istiadat asal saya dari Tanah Toraja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Mika. Mau tanya sedikit nih Kak, terkait dengan kerbau dan lain-lain itu berdasarkan apa? Keturunan atau terserah aja kalau misalnya ini dia mati, dia keturunannya ini harus hewannya harus kerbau atau gimana? Itu seberapa banyak kerbaunya itu tergantung keluarganya sendiri, dari strata keluarganya. Kalau dia keluarganya itu memang mampu untuk menghabiskan banyak atau mengorbankan banyak kerbau atau babi itu kembali lagi ke keluarganya. Jadi intinya tergantung kemampuan keluarga tersebut, apakah dia mampu untuk mengorbankan berapa banyak kerbau atau babi dan untuk melaksanakan adat istiadat ritual lainnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Mika. Sekarang kita ke Jogja. Jogja ada Kak Andre. Kak Andre, di Jogja tuh makanan khasnya apa sih? Kalau di Jogja makanan khas itu sebenarnya banyak ya, dari mulai makanan berat, makanan ringan, untuk oleh-oleh. Tapi yang paling populer di Jogja itu ada yang namanya bakpia. Bakpia. Jadi bakpia itu kalau orang Manado mungkin masuk kategorinya cookies. Nah, di dalam bakpia ini ada kacangnya ya, kacang hijau, umbi-umbian yang menjadi isi dari bakpia itu sendiri. Rasanya manis gitu. Jadi di Jogja banyak makanan-makanan manis ya? Iya, banyak makanan manis. Kak. Kan di sini kan banyaknya makanan pedas Kak. Gimana? Ada kangen nggak sama makanan Jogja? Itulah yang saya rasakan Kak ketika saya pindah ke Amurang. Jadi saya harus adaptasi terkait
rasa makanan yang manis itu harus berubah dengan begitu cepatnya untuk adaptasi ke rasa yang lebih pedas gitu kan. Dan memang rata-rata di sini makanan pedas Kak. Jadi mau enggak mau saya juga harus terbiasa, dan kalau terkait rasa kangen itu ya tentu aja kangen masakan ataupun makanan-makanan khas Jogja gitu Kak. Oke, gitu. Makasih ya Kak Andre. Iya Kak Eh, Dian, sama-sama. kita ke Manado lagi. Di Manado ada Kak Ririn nih. Kak Ririn, halo. Halo. Nah, Kak Ririn kan tadi Kak Iqbal sudah jelaskan tentang perayaan-perayaan di Manado. Dia mau tanya tentang makanan-makanan yang ada di Manado aja deh, makanan yang ada di Manado tapi nggak ada di kota lain tuh apa? Kalau yang kayak kita tahu sendiri, makanan khas Manado itu namanya tinutuan, bubur Manado. Jadi tinutuan itu makanan khas Manado yang kalau orang ke Manado pasti ditawarkan, ayo coba tinutuan. Nah, tinutuan itu yang bahan dasarnya itu dari bubur, nasi, yang di dalamnya itu ada sayur, ada kadang jagung, ada ubi. Tapi sebenarnya tinutuan ternyata dari yang saya perhatikan orang-orang lain yang datang ke sini, itu makanan hit and miss. Jadi kalau orang yang suka bakal suka banget, sedangkan orang yang nggak suka itu kayak bubur yang diaduk. Artinya nggak? Dia teksturnya itu kadang kalau orang yang nggak biasa makan, kayaknya nggak dulu deh Eh, tinutuan. Iya kan? itu Terus itu yang ditawarkan ke saya Kak waktu eh, pertama kali Oh, ke pertama kali Manado. Iya, iya ke pas Manado. Makanya Dan lihatnya rasanya kan tuh emang kayak aneh. kayak campur aduk gitu. Iya, namanya iya tinutuan. Dalamnya ada Iya, semuanya. iya ada kan, nggak semuanya. biasa dulu itu. Gitu. Itu sih kalau khas dari Manado. Tinutuan tuh sebenarnya kalau dilihat tuh aneh bentuknya, tapi kalau misalnya di perpaduannya dapat yang pas, misalnya di sama perkedel Nike sama di Cerawa itu pasti enak makannya. Tapi biasanya orang tuh kalau baru pertama kali datang agak jijik lihat bentukan tinutuan. Tapi kalau udah biasa enak. Tergantung lidahnya. Mungkin itu podcast yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Shalom. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan.